Apa jadinya kalau tempat yang kamu anggap paling aman justru jadi jebakan maut? Selamat datang di Wazoo. Kali ini gue bakal bedah alur cerita film horor Indonesia paling ikonik, Pengabdi Setan 2. Kita bakal cari tahu apa sebenarnya isi koper misterius milik Bapak dan siapa sosok asli yang menunggu di lantai terlarang. Jangan berkedip karena teror kali ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Beritahu saya apa salah saya. Bermula di kota Lembang, Jawa Barat pada 17 April 1955. Seorang pria bernama Budiman yang berprofesi sebagai seorang wartawan diculik oleh beberapa orang menggunakan mobil. Tanpa mengerti maksud dan tujuan para pria itu, mereka membawa Budiman ke sebuah observatorium astronomi. Penculikan itu adalah atas perintah sahabat Budiman sendiri, seorang mayor polisi yang bernama Heru Kusuma. Mayor Heru Kusuma, kau yang menyuruh mereka membawa aku ke sini. Mayor Heru lalu menyuruh Budiman untuk memasuki ruang observatorium. Di dalam ruangan itu, Budiman sangat terkejut setelah melihat banyak mayat lengkap dengan seragam kebesaran API alias anggota perpocongan Indonesia dengan posisi bersujud menghadap sebuah lukisan yang menempel di dinding, di mana lukisan itu menyerupai sosok ibu. Mayor Heru menceritakan bahwa petugas kebersihanlah yang pagi itu menemukan kejadian misterius tersebut. Dengan kamera berpayung kulit kerang miliknya, Budiman mengabadikan momen langka itu. Bahkan poci-poci itu masih dikerogoti belatung khas asap kubur sampai membuat Budiman muntah-muntah. Mayor Heru diminta atasannya untuk merahasiakan penemuan itu. Mereka akan segera mengubur kembali mayat-mayat itu dan TKP akan dibersihkan seperti tidak ada kejadian apapun. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan dunia, mengingat kota Bandung menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan keesokan harinya. Jangan beritakan di koranmu. Atau kau bikin majalah baru. Cerita selanjutnya berjalan di Jakarta pada 15 April 1984. Rini yang saat itu bekerja di sebuah pabrik mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Tapi Rini masih ragu untuk meninggalkan adik-adiknya. Direktur pabrik itu memberikan kesempatan untuk berpikir lebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya Rini bisa naik jabatan di pabrik itu. Jika Rini mau menerima tawaran tersebut, ia harus berangkat besok sorenya. Sementara itu, koran harian kota memberitakan banyak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh penembakan misterius atau yang dikenal dengan nama Petrus. Dalam berita itu dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 hingga 1984, Petrus telah membuat ribuan nyawa jadi korban. Hingga saat ini masih belum terungkap. Rini dan dua adiknya, Tony dan Bondi, beserta bapak, tinggal di rumah susun yang terletak di utara Jakarta. Rumah susun itu berada di dataran rendah dekat dengan pantai dan rawan banjir. Rumah susun yang terdiri dari 14 lantai itu terlihat sangat kumuh karena merupakan proyek pemerintah yang terbengkalai. Rumah susun itu dilengkapi lift yang sudah tua dan sering macet. Rini beserta keluarganya menempati unit di lantai 8. Pagi itu, Bondi tengah bermain bersama temannya, Ari dan Darto, di lapangan kosong belakang rusun. Dia menunjukkan kepada temannya tentang penemuan batu nisan yang terkubur di dalam tanah. Batu nisan? Kok gak ada tulisannya? Nggak tahu gue, tapi ini batu nisan. Bondi berpendapat bahwa rusun itu merupakan bekas kuburan. Tiba-tiba bapaknya Ari datang dan langsung menempeleng palanya hingga tersungkur gara-gara Ari tidak menyiapkan makanan di rumah. Pulang kau. Semua itu dikarenakan ibunya Ari sedang sakit parah, sehingga mengurus rumah menjadi tanggung jawabnya, sedangkan ayahnya harus banting tulang cari uang. Sementara itu, Tari, seorang penghuni yang baru tinggal seminggu, baru pulang dari kerjaannya sebagai pekerja malam di tempat biliar. Tari sering digoda oleh pemuda di rusun itu, termasuk oleh Dino. Abang antar boleh dong, Tar. Kan lo masih numpang sama nyokap lo. Hari itu, Tony berusaha berkenalan dengan Tari. Tari meminta bantuannya untuk membuka pintu kamarnya yang macet. Selain itu, Tony juga diminta memperbaiki radionya yang telah rusak. Bantuin buka pintu gue nih, macet banget. Hei, ini mati. Kasih ya.
Multitalentan banget dah si Tony. Ketika Rini dan dua adiknya akan makan malam, bapak pulang membawa koper yang selalu dibawa kemanapun dia pergi. Anehnya, koper itu selalu langsung dimasukkan ke dalam laci dan dikuncinya. Rini dan adiknya selama ini tidak pernah tahu pekerjaan bapak. Setelah itu, Rini mengutarakan keputusannya bahwa dia akan pindah untuk melanjutkan kuliah di luar kota dan akan berangkat besok sore. Iya, aku mutusin untuk pindah besok. Sementara itu, televisi menayangkan perkiraan cuaca di Jakarta esok hari akan terjadi hujan deras disertai badai di wilayah Jakarta Utara. Malam itu, ketika Rini membuang sampah di lantai 7, dia mengalami kejadian mencekam sepanjang lorong. Semua unit di lantai itu pintunya terbuka dengan para penghuni yang berperilaku aneh. Mereka tiba-tiba menatap Rini dengan tatapan yang menakutkan. Melihat kejadian itu, Rini dengan ketakutan bergegas kembali ke unitnya. Akibat kejadian tersebut, malam itu Rini tidak berani tidur di kamarnya sendiri. Tidak hanya Rini, seorang anak yang bernama Wisnu juga mengalami kejadian yang sama. Dia diganggu oleh sosok astral yang jahil. Berawal dari pintu pembuangan sampah yang terkunci, lalu terbuka dengan sendirinya. Ditambah lagi, sampah yang Wisnu buang macet di tengah-tengah. Sehingga Wisnu berusaha menyogrok sampah itu agar mau turun. Namun tiba-tiba, ia diganggu hantu ayahnya yang telah meninggal 1 tahun yang lalu hingga hampir membuatnya celaka. Buka pintu, Wisnu! Bocah itu pun ngacir kembali ke unitnya. Sementara itu, Budiman yang saat ini menjadi penulis di majalah Maya membuka sebuah kotak yang berisi bukti-bukti yang berhasil dia dapatkan selama hampir 30 tahun. Bukti-bukti itu mengenai sebuah sekte pengabdi setan. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto pengikutnya, termasuk bapaknya Rini dan orang-orang yang pernah menculik Budiman sendiri. Ada juga foto-foto sejarah rumah susun yang saat ini ditempati Rini yang berkaitan dengan sekte itu. Budiman bertekad akan pergi untuk melindungi para penghuni rumah susun dari pengaruh sekte. Keesokan harinya, sore menjelang keberangkatan Rini, terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Ketika rombongan orang-orang sedang mengantre untuk masuk ke lift, salah satu di antara mereka tanpa sengaja menjatuhkan puluhan uang koin sampai masuk di landasan lift. Hal itu mengundang ketertarikan sekelompok anak perempuan untuk berebut memunguti koin-koin itu. Dan ketika semua orang masuk ke dalam lift, tiba-tiba lift itu macet. Semua yang di dalam lift itu panik dan berteriak. Salah seorang yang berada di dalam lift berusaha untuk membuka pintu. Wisnu berhasil keluar karena badannya yang kecil. Namun sayang, ibunya terhimpit bersama belasan orang yang berada di dalam lift itu, termasuk bapaknya Rini. Lift pun akhirnya jatuh ke lantai dasar, dan semua orang di dalamnya tewas kecuali bapak sendiri yang selamat. 3 orang anak perempuan yang sedang mengambil uang koin di bawah lift juga turut menjadi korban. Hari sudah mulai petang, sehingga jenazah para korban tragedi lift tidak langsung dimakamkan, tapi disemayamkan di kamar masing-masing. Apalagi cuaca malam itu hujan disertai badai, dan diprediksi akan banjir sehingga banyak penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain. Saat itu, Budiman berusaha mencari kendaraan untuk pergi ke rusun. Namun tidak ada satupun kendaraan umum yang mau mengantarnya ke sana dengan alasan keselamatan. Tiba-tiba, seorang pria bernama Batara muncul di samping Budiman memberitahukan bahwa di rusun telah terjadi kecelakaan lift. Saya dengar ada kecelakaan lift di sana. Sementara itu Tony mengembalikan radio Tari yang sudah diperbaiki. Setelah Tony pergi, Tari menyalakan radio tersebut. Tiba-tiba suara di radio beralih menjadi suara Tari yang seakan-akan dia telah mati dan meminta tolong dari alam kubur. Saya Tari. Kuburan saya sempit. Saya di kuburan disiksa terus. Tari ketakutan dan lari keluar. Dan rupanya Tony masih berada di depan rusuhnya dan Tari langsung memberikan radio itu kembali kepada Tony. Tony akhirnya membuang benda itu ke tempat sampah. Sedangkan Rini yang merasa kasihan dengan Wisnu, ia menemani bocah itu di unitnya
karena sudah tak punya siapa-siapa lagi setelah ibunya meninggal. Di sana Wisnu bercerita bahwa ayahnya meninggal setahun lalu setelah rumah kontrakan mereka terbakar. Selama hidup, ia dan ibunya sering dianiaya ayahnya, sehingga dia dan ibunya sampai menggunakan bahasa isyarat rahasia agar ayahnya tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ia belajar bahasa isyarat itu dari buku yang ia temukan dari koper bapaknya, yang kemudian ia tunjukkan buku itu pada Rini. Di tengah momen sepi dan terjebak badai, listrik rusun mendadak mati karena gardu terendam banjir. Nemenin berdua dulu. Saat itulah malam panjang penuh teror terjadi. Bondi, Ari, dan Darto yang menemani Mina dan ibunya setelah bapaknya meninggal jadi korban lift, mereka mendadak mendengar suara aneh dari seorang wanita tak terlihat yang dikira suara ibu Mina. Namun saat Darto memeriksa keluar, tidak ada siapapun di sana. Sementara Rini yang pulang untuk mengambil lilin, tiba-tiba rasa penasarannya terhadap koper bapak muncul. Mumpung si bapak lagi tidur, ia memberanikan diri mengambil koper itu. Namun belum sempat dibuka, bapak tiba-tiba bangun dan beruntung Rini tidak ketahuan. Ngapain kamu? Ambil lilin. Saat berjalan pulang, Tony berpapasan dengan Pak Ustadz yang sedang berkeliling mengecek setiap unit rusun yang tentunya di dalamnya ada mayat-mayat yang sudah dikafani. Pak Ustadz mengajak Tony untuk menemaninya. Meski awalnya menolak karena takut, Tony akhirnya terpaksa menemani Pak Ustadz itu. Satu persatu unit dimasuki oleh mereka untuk memeriksa apakah ada jendela terbuka atau atapnya ada yang bocor. Ketika memeriksa salah satu unit, ada 2 mayat suami istri yang dibaringkan di lantai. Dengan gemetar, Tony mencoba menutup jendelanya yang terbuka. Saat berbalik, dia terkejut melihat Pak Ustadz tidak ada. Ustadz? Dia kemudian berteriak, namun ternyata Pak Ustadz masih ada di sana. Saat mau memeriksa unit lainnya, Pak Ustadz tiba-tiba izin ke bawah karena sedang tidak enak badan. Dia memilih untuk memeriksa unit yang berada di lantai bawah saja. Curang nih. Pak Ustadz meminta Tony untuk mengecek sendirian unit lainnya yang berada di lantai 13. Tony kembali berusaha menolaknya. Namun Pak Ustadz kembali meyakinkan Tony untuk tidak takut. Sementara itu, Bondi dan 2 temannya merasakan suasana malam itu begitu hening dan mencekam. Banyak unit kosong karena ditinggalkan penghuninya mengungsi ke tempat lain. Mereka mengetuk satu persatu unit rusun untuk mengecek keberadaan penghuninya. Sampai akhirnya mereka membobol ke salah satu unit yang ternyata milik Pak RT. Di ruangan itu, mereka terkejut melihat foto-foto sejarah rusun tersebut yang terlihat bahwa awalnya adalah bekas kuburan. Ada juga foto banyak orang-orang berkumpul, tertulis tanggal 17 April setiap 29 tahun sekali. Mereka yakin nanti tengah malam tepat tanggal 17 April akan ada orang-orang berkumpul seperti dalam foto itu juga. Sedangkan Tony akhirnya tiba di lantai 13 walau hanya menggunakan penerangan korek api. Saat memasuki sebuah unit, tiba-tiba mata 2 ekor mayat yang dia periksa melotot ke arahnya. Tony berteriak ketakutan dan dia langsung kabur dari unit itu hingga terjatuh. Dia lalu berpapasan dengan Dino, salah satu warga rusun yang menjadi saingannya dalam merebut hati Tari. Dino meminta tolong Tony membantunya mengambilkan garpu yang jatuh di unit 11. Sambil mengomel, Tony membantu mengambil garpu itu lewat lubang di dinding yang sebelumnya sudah dibuat oleh Dino. Tujuan Dino melubangi dinding itu, dia akan mencuri di unit tetangga sebelahnya yang sudah lama tidak ada penghuninya. Entah kebetulan atau tidak, di dalam unit itu, Tony tidak sengaja menemukan album foto dan ada foto mendiang ibunya. Dia pun kaget dan memasukkan album foto itu ke dalam sakunya. Sedangkan Tari yang sedang ketakutan sendirian, ia merasa beruntung karena mendadak Pak Ustadz lewat di depan unitnya. Astagfirullah. Bapak siapa? Auto diampirin dah tuh Ustadz dan dibuatin secangkir teh. Ceramah dikit gak apa-apa lah. Nasehatin Tari agar mau sholat lagi biar gak diganggu setan. Akhirnya sholatlah gadis itu meskipun masih terasa merinding. Anehnya, ketika ia menjalankan ibadahnya,
unit yang ia tinggali mendadak berubah jadi tempat terbengkalai. Tari auto menjerit saat ia tiba-tiba memiliki makmum kilat berupa pocong-pocong imut yang membuat ia lari dan bertabrakan dengan Tony. Mina yang saat itu tinggal bareng ibu dan mayat bapaknya juga tak lepas dari teror. Dia mendengar suara-suara berisik di luar seperti bunyi mainan yang biasa ia mainkan bareng teman-temannya. Mina nekat memeriksa lorong dengan lampu tempelnya. Ia menjerit ketakutan saat 3 temannya yang tewas tertimpa lift menerornya. Refleks, bocah itu membanting lampunya dan berlari. Namun pintu unitnya tiba-tiba terkunci. Tiba-tiba ia melihat sosok ibunya di tangga memanggil namanya. Mina memberanikan diri mendekat, tetapi pintu lift tiba-tiba terbuka. Dia nekat masuk ke dalam lift itu, lalu diteror lagi oleh ketiga hantu temannya. Sementara itu, Rini yang penasaran dengan koper yang selalu dibawa bapak akhirnya berhasil membuka laci dan mengambil kopernya. Dia bergegas membawanya pergi agar tidak ketahuan bapak yang sedang tidur. Di luar, Rini dan Wisnu bertemu dengan Tony, Dino, dan Tari. Mereka akhirnya bersama-sama membuka koper itu dan terkejut setelah melihat bahwa koper itu berisi ratusan potongan jari manusia. Mereka semua langsung lari ketakutan dan berniat keluar dari rusun. Namun Rini teringat pada Bondi dan bermaksud mencarinya. Tony dan Wisnu lalu menemaninya, sementara Tari dan Dino kabur ke lantai bawah. Mereka membuka pintu unit satu persatu. Dan ketika sampai di unit milik Mina, mereka melihat Mina berjalan pelan menuju belakang. Namun saat dihampiri, sosok bocah itu menghilang seketika. Melihat sosok yang tergantung di kamar, mereka lalu berlari naik ke lantai atas. Sementara itu, Bondi dan 2 temannya sedang berada di lantai 14. Bondi dan kedua temannya kemudian menemukan sebuah unit rusun yang tidak terkunci. Bondi masuk duluan dan melihat adanya seseorang duduk di kursi. Saat dia mendekatinya, ternyata orang itu adalah Ian, adik bungsunya yang dulu hilang di bawah arwah di film pertama. Melihat adiknya masih hidup, Bondi berteriak dan lari ketakutan. Di luar dia bertemu dengan Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar Ian ada di dalam dan masih hidup, Rini langsung masuk dan membawa Ian keluar. Yang mengerikannya lagi, semua mayat-mayat yang berada di masing-masing unit juga menghilang seketika. Alih-alih menyelamatkan diri, Tari dan Dino yang menuju lantai bawah justru teror demi teror terus menghantui mereka. Di lantai dasar yang terendam banjir, Dino diteror oleh Raminom dan akhirnya dia tewas secara mengenaskan tertusuk garpu serok sampah. Tak lama setelah itu, Tari yang berusaha kembali ke atas juga diteror habis-habisan. Ia berlari terbirit-birit dan bertemu dengan Pak Ustadz. Awalnya Pak Ustadz tak percaya bahwa pocong dapat menyakiti manusia. Akhirnya diperiksa sendirilah apa yang dikatakan Tari. Karena tak kunjung kembali, Tari mencoba menghampirinya. Tapi Tari justru lari tunggang langgang setelah melihat Pak Ustadz tewas setelah diteror hantu ibu hamil mengerikan yang merupakan salah satu korban tragedi lift. Konyolnya, si Tari malah bersembunyi di lubang pembuangan sampah. Alhasil, wanita itu pun tewas juga deh terperosok setelah sosok pocong melahirkan dari mulut berada tepat di atasnya. Sementara itu, saat Rini dan adik-adiknya berusaha pergi dari sana, mereka berpapasan dengan bapak. Bapak berusaha menjelaskan semuanya kepada Rini bahwa yang dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Namun, Rini tidak mempercayainya. Bapak mengakui kesalahannya karena dia telah mengajak ibu untuk bersekutu dan mengabdi kepada Raminom. Saat bapak melihat Ian, dia langsung ingin menghajarnya. Namun Rini mencegahnya. Suasana menjadi kacau. Mayat-mayat hidup bermunculan diiringi badai dan kilat yang menyambar-nyambar. Mereka terpisah satu sama lain. Saat berlari sambil memanggil-manggil yang lainnya,
Tiba-tiba seseorang memukul kepala Rini dan membuatnya jatuh pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Rini melihat sekelilingnya banyak orang dan mayat hidup yang sedang melakukan ritual pemujaan sekte pengabdi setan. Ritual itu dipimpin oleh Ian, sang adik yang menjadi jelmaan setan. Sementara itu, Bondi, Wisnu, dan dua temannya berada di seberang dalam keadaan terikat dengan Raminom di belakang mereka. Ian yang ternyata bisa berbicara memberikan selembar daun untuk dimakan Rini. Rini kemudian berhalusinasi menjalani kehidupan enak dan kuliah yang dia idam-idamkan. Namun Rini segera berteriak dan berhasil memuntahkan kembali daun yang dimakannya sehingga Rini kembali tersadar. Rini menyaksikan bapak disiksa dan dihabisi dengan sangat sadis. Bapak dieksekusi dengan cara menarik kedua tangan dan kakinya menggunakan 4 kuda ke arah yang berlawanan. Setelah bapak tewas, kini giliran Tony yang akan dieksekusi. Namun tiba-tiba, Budiman datang menyelamatkan mereka. Budiman menembakkan senjatanya ke arah mayat-mayat hidup dan melemparkan biji-bijian merah ke arah mereka. Dengan menggunakan senjata mistis yang dibawanya, dia berhasil membuat Raminom terbang ketakutan dan kabur. Ian mencoba memberi perintah pada para anggota sekte dengan bahasa isyarat. Namun, Rini memukulnya dengan tongkat kayu yang membuat Ian terpental. Akhirnya Budiman berhasil menyelamatkan Rini, Tony, Wisnu, dan Bondi beserta kedua temannya. Mereka meninggalkan rusun itu menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Budiman menceritakan bahwa dulu bapak mereka adalah seorang polisi. Pada tahun 1955, saat bertugas menemukan sekte pemujaan pada Raminom, bapak mengajak ibu untuk bergabung agar Rini dan adiknya lahir serta agar ibunya bisa terkenal. Namun belakangan, bapak ingin membatalkan perjanjian itu, tapi syaratnya sungguh berat. Bapak harus membunuh 1000 jiwa untuk menebusnya. Sehingga saat ini, bapak memutuskan untuk menjadi eksekutor Petrus. Bapak memang telah melakukan kesalahan, tapi dia tetap sayang kepada Rini dan adik-adiknya. Sejak awal, Raminom yang mengincar bapak dan ibu hanyalah kamuflase. Akan ada lagi rencana yang lebih besar dan jahat. Di akhir cerita, Batara dan Damina memasuki salah satu unit rusun dan kembali berdansa. Mereka memutuskan untuk tidak berada di pihak siapapun. Dan film seram yang berjudul Pengabdi Micin 2 Komunion ini pun tamat. Itu dia alur cerita lengkap Pengabdi Setan 2 Komunion. Gimana menurut kalian? Lebih seram yang pertama atau yang kedua nih? Oke, makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subrek channel Wahzu dan nyalain loncengnya biar kalian selalu dapat update alur cerita film terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.